Minum apa deh? Salam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kita ya. Kita hari ini mau apa Kak? Hari ini kita nggak memberikan materi. Sekarang ini nyantaran. Mbak, Apa dulu? tidak ada ini. Oh ya, maaf teman-teman ya, maaf ya. Iya, iya. Maaf ya, kita ini gurau-gurau ya. Karena hari ini memang kita tidak memberikan materi kuliah. Kita pengennya hari ini santai-santai saja. Tapi walaupun santai, kita tetap belajar ya, supaya tetap sehat. Belajar bikin sehat loh. Iya. Amin. Sehat pikiran maksudnya. Ya. Ya. Jadi santainya kita tetap belajar ya, supaya ya tetap terisi ya setiap hari ilmunya gitu ya. Hari ini kita di Benar ya. mana ini ya? Hari ini kita tidak di kampus, Kita di luar kampus ya. tapi di luar kampus di sebuah tempat yang Nyaman, sangat tentu. eksotik ya, sangat baik untuk bersantai. Kapan-kapan teman-teman kumpul di sini ya. Bisa. Bisa nggak kumpul di sini? Bejen dong. Tenang, ada bosnya nanti yang bayarin Ya, ya. siap saya bayarin. Nanti ke sini. Ya, tapi uangnya kumpulin. Nanti Pokoknya ikuti saja perintah saya ya. Kalau disuruh ke sini, nanti kalau sudah Bayar. selesai bayar Bayar sendiri. sendiri. Saya tanpa bilang saya di mana pasti teman-teman tahu semua. ya, karena ini tempatnya viral ya. Terkenal ya. Tempat kita ini salah satu tempat nongkrong terbaik. Tapi saya nggak promosi loh ya, nggak promosi ya. Tidak apa, ada sponsor kemarin. Tapi nggak apa-apa lah, supaya semua orang tahu kalau Sumenep itu memang surganya kafe. Ah. Kalau pengen tahu Sumenep, ya datang ke sini. Kota kafe apa kota keris? Kota Keris, ada kerisnya di situ tuh di depan. Ada kafenya juga banyak. Kalau belum ke kafe-kafe, termasuk kafe di sini belum sah Jadi Sumenep. jadi apa? Sumenep. Jadi orang Sumenep. Belum sah juga datang ke Sumenep kalau belum datang ke kafe-kafe. Karena Sumenep ini kafenya banyak dan surganya kafe ya di Sumenep ini. Surganya. Entah belum. Ada masalah ya. Tak kadang kumpul. Gak apa-apa ya, kita sambil santai gurau-gurau, nggak formal, kita nggak duduk kayak kemarin. Kalau duduk seperti kemarin itu kayak tegang banget ya, tegang banget karena memberikan kuliah. Sekarang kita memberikan kuliah juga, cuma kuliah dengan cara yang lain. Saya ingin berbagi informasi nih Mas Os. Ya, siapa Ustaz? Saya tadi baca di apa ini? Ah, Liputan 6.com. Berita lama sih, tapi isinya ini kayaknya seger deh kalau disampaikan karena ada hubungannya dengan kuliah kita ya. Kuliah kita. Jadi judulnya ini tak masuk akal. Ini 5 tuntutan hukum paling konyol di dunia. Lah, ini ada hubungannya dengan kuliah kita. hubungan dirimu Mas. Ada hubungannya. Berita yang konyol pertama Tak kalah kanona TV Mas. ya, tuntutan hukum paling konyol di dunia, judulnya gitu. Saya nggak ngerubah judulnya ya, tetap nih kalau nggak percaya nih, kelihatan nggak? Ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, karena memang kamera depan, jadi Anda harus balik juga ke belakang. Tidak tangan. Supaya paham begitu. Ya karena kalau pakai kamera depan pasti Berbalik. terbalik anunya, apa namanya, hurufnya Kak ya.
Nggak apa-apa, saya bacakan nih. Tak masuk akal, ini 5 tuntutan hukum paling konyol di dunia. Jadi hari ini kita akan bercerita yang konyol-konyol, ya, terkait terkait berita tentang seputar tuntutan hukum, tuntutan hak, tentang gugatan. Baik, berita yang konyol yang pertama saya bacakan dari yang paling konyol. Apa? Nah, ini terjadi pada tahun 1999 ya. Saya lahir tahun 1999. Jadi pas saya lahir ini. Iya. Ini. Jadi terjadi pada tahun 99. Teman-teman mungkin masih belum lahir ya, masih direncanakan sama bapak sama ibu. Tapi tidak pakai perjanjian. Pakai perjanjian. Mangku. Janji mau mau melahirkan gitu ya. Jadi hubungan Anda dengan bapak ibu itu kalau dalam hukum namanya hubungan elementasi. Jadi tanpa ada perjanjian otomatis sudah terikat secara hukum ya. Jadi seperti itu. Jadi ini beritanya pada tahun 99 ada seorang mahasiswa di Belanda namanya kok susah ya karena saya orang orang negara Indonesia. Negara Madura. Negara Indonesia. Negara Indonesia. Namanya ini saya baca dengan bahasa Madura ya, karena saya orang Madura. Namanya Tionis Pembro. Nah, coba namanya bagus enggak kan? Kalau di Belanda itu bagus. Ya. Bagus. Ya ini kalau dibahasakan Madura kira-kira begitu deh ya. Di Madura terusnya dipanggil bro. Nah, mahasiswa Belanda bernama Tionis Tenbro. Bro. Itu beritanya dikeluarkan dari perguruan tingginya yang namanya Erasmus University. Pasti kenal ya, perguruan tinggi terkenal loh. Saya walaupun orang Madura, orang kampung gini, saya pernah loh ke Belanda ya. Kenapa Kak? Saya dulu 1 tahun, nggak nyampe sih, pernah belajar di Leiden University di Provinsi Zuid. Karena kita belajar di kelas internasional di Universitas Gajah Mada, 1 tahun di mana di Gajah Mada, 1 tahun diberikan kesempatan kuliah di Belanda. Jadi saya akui Erasmus University ini salah satu kampus yang populer di negeri kincir angin Belanda. Kalau nggak percaya nanti ikut saya ya. Kemana Kak? Saya ajak ke Belanda. Menjadi TV. Tenang aja ya. Nah, kenapa dikeluarkan? Alasannya ya, karena bau kaki tersebut membuat enggan para mahasiswa dan dosen untuk fokus pada kuliah dan mereka tidak bisa berada di sekitarnya. Nah, coba. Konyol nggak beritanya? Jadi kalau bau kaki itu bisa dikeluarkan dari kampus. Nah, ini. Jadi Tionis Tombro ini dikeluarkan oleh kampusnya Erasmus University. Kenapa? Karena bau kakinya itu. Jadi dosennya sama mahasiswa yang lain nggak mau dekat-dekat sama Tionis ini. Makanya kalau pakai sepatu ya jangan dibuka di dalam kelas. Dan juga usahakan kaos kakinya dicuci ya, apalagi musim hujan sekarang. Ya, itu kan jelas Pak, itu bisa dituntut karena itu dalam pidana itu masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan gitu. Udah, belum selesai beritanya. Jadi pihak kampus tidak mau menerima atau punya mahasiswa yang kakinya bau. Akhirnya dikeluarkanlah Tionis ini. Saya lanjutkan beritanya ya. Akibat dikeluarkan dengan alasan kakinya bau ya. Mahasiswa jurusan filsafat ini jurusan filsafat tuh. Filsafat.
Wafat. Kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap lembaga pendidikan itu, terhadap University of Erasmus ya, agar ia bisa diterima lagi kuliah di Wiraraja. Di Erasmus University maksudnya ya. Makanya jangan sampai kakinya bau nanti dikeluarkan dari Wiraraja juga. Bocor luring. Tapi sekarang luring, walaupun bau nggak apa-apa sudah. Mak ini luring, daring. Ya daring. Daring. Tapi sekarang daring ya. Jadi kalau misalnya masih kondisi daring kuliahnya, kakinya bau nggak apa-apa Ya, sudah. karena dirasakan sendiri. Silakan dinikmati sendiri dalam sebuah ruangan ya, sebagai pengharum ruangan. Iya. Saya lanjutkan. Setelah tarik ulur di pengadilan selama 10 tahun, proses peradilannya loh ya, nggak main-main loh ya. Kuliah berapa tahun? 10 tahun. Hakim memutuskan bahwa pihak universitas harus menerima kembali mahasiswa itu dan belajar mengatasi masalah dengan kaki yang bau. Jadi, lah ini gugatannya diterima ya, dan minta supaya diterima kembali oleh kampusnya ya. Tapi 10 tahun loh, yang lain sudah pada lulus teman-temannya, ini masih mau melanjutkan. Mau gugat di pengadilan mesti. Mungkin beda ya aturannya dengan Indonesia ya. Tapi tidak ada penjelasan apakah dia pernah lulus. Nah, ini lanjutannya. Iya. Gitu ya. Tapi yang jelas diterima gugatan. Dulu dari pengadilan. Makanya kalau ada problem seperti ini ya, ini contoh ya, contoh yang konyol. Tapi insya Allah kalau di sini nggak ada yang konyol-konyol kayak gitu ya. Kalau di Indonesia itu gimana Kak? Kalau di Indonesia seperti ini lebih dari konyol ini menurut saya ya. Jadi insya Allah tidak akan terjadi, apalagi di kampus kita, di kampus Madura tidak akan terjadi. Tidak akan diusir gara-gara kaos kakinya bau, enggak. Ya. Tapi Silakan saja. mungkin diganjok sama teman-temannya karena bau. Jadi itu berita yang konyol Pertama. Silakan direnungkan ya. Kalau Anda ingin membuat surat gugatannya, dengan senang hati saya ingin membacanya ya. Tulis identitas para pihaknya. Siapa saja yang mau digugat? Kemudian tulis positanya. Tuntutannya. Ya, positanya. Unsur dalam surat gugatan itu kan harus jelas identitasnya. Ya. Ya. Dalam kasus ini tulis identitasnya siapa saja yang mau digugat. Tapi jangan gugat saya loh ya. Saya nggak pernah ngusir mahasiswa karena kakinya bau. Kemudian yang kedua, tulis positanya, alasannya apa, dasar hukumnya apa, itu silakan. Kemudian petitumnya, tuntutannya apa, ya. Kalau Anda menuntut supaya bisa kuliah lagi, kuliah aja nggak apa-apa, silakan masuk. Mumpung sekarang lagi sepi di kampus ya. Itu yang pertama. Terus Berita konyol yang kedua, ini tidak kalah konyolnya loh ya. Ini ceritanya tentang pencurian sperma. Coba. Coba ya. Mak bisa Gimana gitu, nggak orang konyol, lagi ya? Ini pencurian sperma. Pernahkah Anda bayangkan? Ada sperma dicuri. Oh, coba. Tidak akan pernah membayangkan ya kalau terjadi yang seperti itu. Tapi dengarkan dulu beritanya. Beritanya menarik ini. kalau kata orang Madura, pasron tak kira nam ya dim. Nah ini terjadi pada tahun 98. Nah saya belum lahir masih. Jadi saya nggak kena dosa ini kalau ini misalnya jangan dosa. Nah ini ceritanya begini. Seorang pria bernama Peter Walis. Saya baca dengan logat Madura karena saya orang Madura. warga negara Madura ya. Jadi saya baca dengan bahasa Madura. Namanya Peter Walis ya. Peter ya. Dari mana ini ya? Albuquerque. Nah, itu kota mana itu saya nggak tahu itu ya. Albuquerque. Yalah gitulah nama kotanya. Pokoknya di luar negeri sana Iya. yang jauh gitu ya. Enggak di Madura. Bukan di Indonesia juga. Mengajukan gugatan hukum
melawan mantan kekasihnya. Nah, coba. Ini ada hubungan Ya apa kan? ini? Nah, seorang mantan digugat sama mantannya, coba. Makanya jangan suka-suka bikin orang jadi mantan. Ini Mantan apa? contohnya. Jadi Peter Wallace ini Wallace, menggugat Wallace. ya. Wallace. Peter Wallace ini menggugat mantan kekasihnya yang namanya Kelly Smith. Cantik nggak ya kira-kira dari namanya itu? Cantik ya, karena saya juga nggak tahu ya. Ternyata kekasihnya ini hamil tanpa kesepakatan, sehingga melanggar kontrak karena sengaja mendapatkan dan menyalahgunakan sperma kekasihnya. Nah, coba. Jadi Smith ini Menggugat. hamil. Nah, kenapa hamil? Karena dia diam-diam sperma kekasihnya, mantan kekasihnya itu diambil, ya, diambil, ditaruh di rahimnya, hamillah dia. Baru macam dengan anak jadi. Gimana caranya? Anda coba bayangkan. Tidak akan pernah terjadi di sini, di negara Madura. Tidak akan terjadi. Mak itu mau jadiin Smith gitu. Andin siapa? Peter ya. Nah, ya makanya dilanjutkan beritanya supaya paham. Nah, menurut Wallace, Smith sudah diingatkan, sudah diwanti-wanti agar menggunakan pil KB. Nah, cengkal ini. Cengkal. Cengkal. Suruh pakai pil KB nggak mau. Cengkal. Nggak mau. Tapi wanita itu kemudian sengaja menghentikan penggunaan pil agar hamil dari kekasihnya. Jadi memang Smith ini sudah ada niat Agar ada hamil. niat untuk hamil, punya anak dari kekasihnya itu. Ya. Walaupun pada akhirnya akan menjadi mantannya, tapi pengen punya kenang-kenangan. Aduh. Ya, pengen punya kenang-kenangan, pengen punya anak. Makanya diambillah spermanya nggak bilang-bilang supaya hamil dan punya anak dari mantan kekasihnya. Ternyata dia belum bisa melupakan mantannya itu. Ya. Belum menjalankan anak. Saya yakin ini walaupun tidak akan terjadi di sini ya, tapi ada kemiripan juga, banyak juga loh yang belum bisa melupakan Mantannya. mantannya. Banyak itu. Semoga yang nonton bisa melupakan mantannya ya. Ya, saya doakanlah. Ya, kalau apa ya, kalau diajak bicara ya bisa, tapi sebenarnya nggak bisa gitu. Mesti ada kenangan-kenangan. Nggak bisa lupa. Maafkan, iya saya maafkan, cuma nggak bisa lupa. Ucapannya saja dimaafkan tapi. Hah? Ucapan saja dimaafkan. Di hatinya belum. Iya. Jadi kalau dibilang bisa memaafkan, ya saya maafkan. Cuma kalau disuruh lupa, nggak mungkin lupa. Nah, sebagai akibatnya, ya, Wallace namanya. Wallace, ya, pun tidak sengaja dan tidak tahu akan menjadi ayah. Dan tidak akan pernah membayangkan ternyata dia akan jadi ayah. Tuntutannya mengacu kepada alasan bahwa ia harus membayar biaya perawatan anak yang tidak diinginkan. Nah, coba. Nah, gara-gara kekasihnya si Smith itu hamil diam-diam ngambil spermanya, ya. Ini merugikan mantan kekasihnya yang namanya Wallace. Karena dia tidak pernah merencanakan jadi ayah. Masa saya harus bertanggung jawab dengan anak yang tidak saya inginkan untuk lahir, katanya begitu. Ya, aneh ya. Aneh. Dan sangat-sangat konyol. Ini konyolnya kuadrat kan dari yang sebelumnya. Ya, Tapi kalau di Indonesia tidak boleh gitu ya. Kalau di luar nikah kan tidak boleh berhubungan gitu. nggak boleh. Makanya saya bilang berkali-kali tidak akan pernah terjadi di negara kita. Tapi ada kasusnya di Indonesia. Ya ada mungkin, cuma saya nggak tahu. Ini Mas Oos yang paling tahu urusan gitu-gitu. Saya nggak tahu saya. Ini Mas Oos tahu. Nah, menurut pihak terdakwa, lah sudah jadi terdakwa. Ini saya mau ke pengadilan ya. Smith tidak mungkin telah mencuri sperma karena dipindahkan saat tindakan saling sepakat, sehingga secara legal dianggap sebagai hadiah dan Wallace tidak punya lagi hak milik atasnya. Oh, hadiah. Ini pembelaan dari seorang terdakwa bernama Smith. Ya. Nah, coba, kok bisa Wallace itu saya dianggap mencuri? Ya.
Itu hadiah kepada Uang sendiri. itu dilakukan pada saat terjadi kesepakatan, pada saat sama-sama enak mungkin ya. Oh. Tahu. Ya ini yang ini Smith yang bilang ya. Jadi pada ini diambil pada saat terjadi kesepakatan suka sama suka ya. Mana bisa dia bilang saya mencuri, wong dia sudah tidak punya hak terhadap sperma yang dilepas itu. Ya. Kalau sudah dilepas, kok ya sudah, itu sudah tidak menjadi hak milik dari Si walis. Ya. Walis. Walis, Hah? mobilis, walis. Gelis tidak bapak lah. Ya gitu. Ini alasannya Smith. Ya. Enggak, saya enggak mencuri karena sperma itu saya dapatkan pada saat terjadi kesepakatan. Ya. Pada saat terjadi kesepakatan dan itu sudah menjadi hak milik saya. Jadi walis sebagai mantan kekasihnya tidak berhak lagi mengklaim sebagai hak miliknya. Itu ceritanya. Ya. Orang nemu. Tak kira nemu aja. Lima. Ketika mendengar tentang kehamilannya, Walis melamar Smith. Nah, akhirnya melamar juga. Ada etiket baik. Walis melamar Smith dan meminta wanita itu melakukan aborsi. Nah, kok bisa ya? Jadi Dilamar tapi sudah bosan. dilamar tapi disuruh aborsi. Ya. Tapi Smith menolak dua hal itu. Jadi tidak mau dilamar dan juga tidak mau aborsi. melakukan aborsi dan pindah untuk tinggal bersama orang tuanya dan merawat kenang-kenangan dari mantan kekasihnya itu. Di mata ada. Hah? Di mata ada. Ya itu tafsir saya itu masuk ke situ. Ya. Nah, gimana? Apa masih kurang konyol? Ada lagi masih berita berikutnya Ini yang kalau lebih konyol dari ini. Kalau di Indonesia mencuri itu kan dalam masuk ke dalam pasal 362 ya. Apa itu masuk dalam hal ini? Nah, ini apa namanya? Ini kan sebenarnya pidana ya. Iya, pidana Pidana. mencuri ya. Kalau pencurian ini pidana. Iya. Jadi sementara kalau di luar negeri itu memang mungkin beda ya. Ada aspek perdatanya, kayak tadi ini ada aspek perdatanya loh, ada nyebut-nyebut hak milik loh, Hak milik. ya. Ada aspek-aspek perdatanya ya. Tapi kalau di Indonesia ini kalau bicara pencurian murni pidana. Murni pidana ini. Ini kan mencuri sperma. Jadi saya nggak mau komentar aja deh karena saya orangnya baik. Jadi saya nggak perlu bicara yang konyol-konyol lagi. Nanti ini sudah konyol, masa saya tambah kekonyolannya kan? Dia Nggak kan lucu. Ya. interpretasikan sendiri ya. Ya. Jadi seperti itu saudara-saudara. Baik, berikutnya Yang ketiga. yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ini tidak kalah konyolnya lagi. Ya. Makanya jangan berhenti tonton terus ya Ya. channel kita ini. Dan mudah-mudahan tidak bosan dengan kita ya. Ya, gitu. Nah, yang ketiga ini ceritanya mencuri kekuatan Tuhan. Nah, gimana? Benih lah. Gimana? Coba Anda gimana bayangkan? Mencuri kekuatan Tuhan. Nah, itu. Ini terjadi pada tahun 2005. 2005 saya sudah usia berapa ya? Saya lahir tahun 99. Saya berapa? Tak tahu. 5 tahun. Saya 95. Ini tak terjadi pada tahun 2005. Hah? 2005. Tidak tahu. Betul. 2, 4, 5 tahun. Ini matematikanya kurang canggih, 6 tahun. saudara-saudara. 6 tahun. Makanya kalau bareng saya nggak apa-apa. Yang kalau nggak canggih matematikanya kalau bareng saya nggak apa-apa. Malah lebih bagus. Karena kalau saya dapat rezeki, ya, nanti dibagi-bagi, saya nggak perlu repot-repot baginya. Beda kalkulator. Karena dia nggak pinter. Ada kalkulator. Dia nggak pinter Ada urusan kalkulator. angka. Jadi kalau saya Ada kasih, kalkulator. kalau saya kasih sedikit, beres. Ada kalkulator. Beres. Enggak, saya kalau diundang acara-acara apa itu? Apa? Pengajian. Acara pengajian, acara-acara apa itu? Seminar. Benar. Saya nggak mikir honor. Pandai honor. Enggak, saya nggak mikir itu. Benar. Karena yang mikir bukan saya, tapi panitianya yang mikir.
Lah, Kalau saya ikut mikir, masa saya jadi panitia? Enggak kan? Itu maksudnya. Jadi Anda kalau mengundang saya nggak pernah mikir honor. honor. Karena yang mikir itu Anda sendiri, bukan saya. mengundang. Enggak, saya gurau ya. Enggak kok, saya ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Besok saya diundang acara khutbah nikah. Coba, khutbah nikah. Ini pertama di dunia ya. Di dunia saya maksudnya. Di dunia saya, karena saya nggak pernah diundang untuk mengisi khutbah nikah. Mari nikah tuh. Udah dong. Sudah punya anak saya. Alhamdulillah. Padahal saya nggak pernah mau kalau diundang acara khutbah nikah. Kenapa? Karena saya takut nikah lagi. Padahal saya sudah nikah punya anak. Kalau diundang itu bikin gimana gitu lah. Greget. Iya. Kembali ke berita. Kembali ke laptop. Pada tahun 2005, seorang warga Minnesota bernama Christopher Roller. ini bahasa apa ini? Bagus saya ngomongnya dia, bukan lagi bahasa Madura. Saya orang Madura tapi cas-cis bisa saya. Mengajukan gugatan 50 juta US dollar. Saya bayangkan 50 juta US dollar itu kalau dikumpulkan, dirupiahkan mungkin banyaknya separuh kamar saya. $1 saja berapa belas ribu? 14.000 ya? Ya bayangkan sendiri deh, ya supaya Anda jadi kaya. 50 juta US dollar mengajukan gugatan terhadap David, ya, sang ilusionis. Apa itu ilusionis? Sulap, Ahli ahli sulap Sulap. gitu ya, ahli sulap. Peter nih kalau apa? Kalau urusan yang sulap-sulap gitu deh. Yang ilusi-ilusi kan suka ilusi dia. Siapa? Nah, Roller ini amat yakin bahwa dirinya adalah Tuhan. Coba. Astagfirullahaladzim. Sampai gitu ya. Sehingga aksi beberapa pesulap menyebabkannya yakin bahwa mereka telah mencuri kekuatannya dan secara sembarangan menggunakannya untuk melakukan sulap. Nah, coba. Jadi Roller ini merasa dirinya Tuhan, punya kekuatan Tuhan. Nah, banyak para pesulap diam-diam menggunakan kekuatan dirinya sehingga dia merasa dirugikan. Kenapa tukang sulapnya dapat uang, dia nggak dapat apa-apa? Dalam silang pendapat, Roller mengumpulkan para wartawan. Nah, wartawan dikumpulkan Apa ini dong? sama Roller ini, guna memberitahukan mereka bahwa ia akan menarik gugatan, ya, kepada David tadi, ya, jika bisa membuktikan melakukan sulap tanpa menggunakan kekuatan dari Tuhan. Nah, coba. Jadi dia kumpulkan semua wartawan, ya, dia bilang, saya akan menarik gugatan terhadap David kalau dia bisa membuktikan dia bisa bersulap tanpa kekuatan Tuhan. Gugatannya nih kemana ya? Nah, Digugat kemana? ini gugatannya ini ke pengadilan para ilusionis. Ya. Ini nanti hakimnya ini tukang sihir, tukang sulap, ya, mak lampir kalau Angling Dharma gitu ya. Arya Kamandano gitu ya. Under kita buana. Ya. Itu. Nah, setelah penolakan gugatan hukumnya ditolak ternyata ini. Ya. Bocor. Roller kemudian mengajukan hak paten. Nah, coba. Ini sangat konyol kalau ini ya. Jadi karena ditolak, akhirnya dia nggak terima dan kemudian balik arah mengajukan hak paten eksklusif untuk penggunaan kekuasaan ilahi di bumi. Ya. Dia berpendapat bahwa dirinya adalah suatu entitas ketuhanan, orang-orang lain meraih keuntungan finansial secara tidak etis dengan menggunakan kekuatannya. Jadi dia ingin mematenkan kekuatan ilahi yang ada di bumi karena itu miliknya katanya. Sehingga kalau ada orang yang mau make kekuatannya harus izin kepada pemegang hak patennya. Hak cipta. Inilah Roller itu. Ada enggak di sini? Kalau aturannya itu ada ya?
Hah? Aturannya ada. Undang-undang hak cipta apa termasuk dalam hal Ada. itu? Ini hak paten ini, Hak masuk paten? haki ya. Haki. Ya, tapi masa iya? Ya, apa kekuatan Tuhan mau dipatenkan lo coba. Gimana kalau itu didaftarkan di Indonesia? Ya. Bisa nggak dapat hak paten? Tanyakan sama dosen hakinya. Siapa dosen hakinya? Oh. Siapa lah? Ah, gimana ini nggak tahu nama dosennya ini coba. Iya, Bu Dr. Dian. Nah, Bu Dr. Dian Novita hakinya. Iya. Coba tanyakan ke Bu Dian Novita, Bu Dokter, Dokter, saya mau mengajukan hak paten atas kekuatan supranatural. Ya, apakah bisa ya? apakah bisa itu supaya saya nanti dapat royalti kalau ada yang mau Pakai. pakai. Silakan saja ya dicoba. Siapa tahu dikabulkan dan diterima. Silakan. Pastor nomor. Yang Tak nama- kira Nggak apa, yang namanya usaha. Ya. Siapa tahu nanti dikabulkan. Kan bisa kayak mendadak ya. Nyaman dia nggak bisa. Dalam permohonannya, mantan insinyur nuklir, lah, insinyur nuklir ini, Angkatan Laut Amerika Serikat itu, roller ini ternyata mantan insinyur nuklir Angkatan Laut Amerika loh. Makanya hebat-hebat, lu punya kekuatan Tuhan ini. Menyatakan bahwa ia menyadari bakat supranatural potensial dalam dirinya ketika mengalami kemasukan jutaan roh ke dalam jiwanya pada tahun 1999. Oh, masa kelahiran saya ini. Ya, permohonan hak paten itu pun ditolak. Gimana? Jadi, dia itu merasa punya kekuatan Tuhan karena pada tahun 99 ada jutaan roh makhluk halus masuk kepada dirinya. Mantap. Itu kalau di Indonesia itu mirip ini. Grandong itu. Tahu nggak kamu grandong? Grandong. Kalau nggak tahu, silahkan lihat contohnya. Kan? Guru tak nyaman loh. Grandong itu di dalam dirinya itu mengalir roh-roh halus. Ya. Nah, coba. Saudara-saudara, apakah belum puas dengan kekonyolan berita pagi ini? Ya. Kita akan lanjutkan. Ya. Boleh. Masih ada nih yang konyol-konyol yang tak kalah konyolnya. Ini kasus gugatan yang ketiga ini judulnya bosan dalam pekerjaan. Nah, coba. Timun bosan ngelako. Siapa yang bosan bekerja? Ya. Ini perlu mendengarkan. Siapa tahu nanti bisa mengajukan gugatan seperti kekonyolan ini gitu loh ya. Dalam suatu kasus pada tahun 2016, masih hangat ini. Ya, baru kemarin. Sudah besar saya 2016. Ya. Seorang warga Prancis bernama Frederick Desnat mengajukan gugatan senilai 360.000 euro Oh, iya. kepada bekas tempat kerjanya karena telah terjerumus ke dalam neraka dan mimpi buruk. Nah, yang dituntut malah apa namanya? Neraka. Perusahaannya. Dua kata, jadi terjerumus ke dalam neraka dan mimpi buruk itu adalah dua kata yang dipakainya untuk menjelaskan tingkat kebosanannya ketika bekerja di dalam perusahaannya itu. Jadi karena merasa bosan dia kerja di perusahaan itu, ya, sampai dia membayangkan saya terjerumus dalam dalam neraka. neraka gitu. Coba saya mimpi buruk kerja di sana gitu kan. Nah, itu coba dari sangat bosannya itu. Ya. Pihak tergugatnya adalah Interparfum namanya, sebuah perusahaan parfum Prancis tempat Desnat bekerja selama 8 tahun hingga ia kemudian dipaksa keluar terkait tingkat kebosanannya itu. Jadi karena bosan kemudian dipecat dari perusahaan parfum itu. Kemudian tidak terima, mengajukan gugatan. Ia menduga perusahaan sengaja mengucilkannya setelah gagal mendapatkan kontrak besar. Ya. Kemudian setelah cuti sakit selama 7 bulan terkait epilepsi dan tukak lambung, ia pun dipecat. Loh, ternyata ada sebab lain. Ya, kenapa dia harus dipecat ya? Bukan masalah bosannya saja ya, mungkin karena dia sakit selama 7 bulan.
dan itu merugikan pihak perusahaan sehingga dipecatlah dia sesuai aturan kepegawaiannya mungkin ya. Mungkin itu penafsiran saya. Nggak tahu yang benar sebenarnya gimana. Nanti tanya kita ke Perancis ya. Iya. Laku nenter. Tanya. Ada nomor teleponnya sih, nanti bisa dihubungi ya. Ada, belum dapat. Saya juga belum. Kasus itu kemudian menyertakan dugaan pelecehan di tempat kerja yang dilakukan oleh atasan Desnat. Misalnya kata-kata kasar dan tugas-tugas yang menghinakan. Misalnya menjemput anak-anak atasan dari sekolah. Nah, coba. Jadi kasus ini disertai dengan bentuk pelecehan katanya. Tapi ini versinya Desnat ya. Desnat. Katanya saya merasa dilecehkan, saya bosan kerja di situ. Karena saya sering disuruh menjemput anak-anaknya dan itu membosankan gitu. Jadi dia nggak mau diberi tugas yang menurutnya membosankan. Bukannya disuruh kerja di dalam perusahaan, malah disuruh jemput anak-anak atasannya. Kalau anak atasannya 10 misalnya, coba jam sekian jemput anak atasannya si pertama, yang kedua, ketiga, bisa seharian, tak pulang-pulang. Ya. Bosan dia. Jadi karena ditugaskan dengan sesuatu yang membosankan, dia tega loh, ya, menggugat perusahaannya yang wangi, perusahaan parfum wangi kan, wangi, parfum tuh wangi enggak? Ya, ini perusahaan parfum. Kasus ini kemudian ditangani oleh Pengadilan Ketenagakerjaan Paris. Seharusnya sudah ada keputusan pada tanggal 27 Juli 2016, tapi pengadilan malah menjadwalkannya persidangan baru. Selesai ternyata persidangan di luar negeri itu lebih alot daripada persidangan di Indonesia. Coba makanya kalau di jadwal sidang ingat asas persidangan. Sederhana, apalagi cepat, biaya ringan. Murah, biaya ringan. 3. Ini berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak kelar-kelar ya. Makanya jangan ngeluh ya kalau misalnya mengajukan gugatan dan sidangnya berkali-kali ya. Dijalani saja yang sabar ya. Kalau saya santai-santai saja ya, karena yang bayar bukan saya. yang bayar penggugatnya atau tergugatnya nanti. Saudara-saudara, iya saudara-saudara. Nah, itu berita yang kita terhangat. Yang terakhir, ini juga tidak kalah konyolnya dan berhubungan dengan cuaca kita pada hari ini. Terakhir di Budina. Ini yang terakhir ini di Budina ya, nggak ada lagi setelah ini ya. Kalau kurang nanti lagi. Ya gak apa-apa, komen di bawah kalau ada ya. Apanya? Ya nggak apa-apa, kalau masih banyak yang konyol-konyol silahkan dikomentarkan. Tapi ini yang terakhir, kekonyolan yang terakhir, ini menggugat gara-gara ramalan cuaca meleset. Sering. Kemarin saya seperti itu di HP itu kan ada yang ternyata itu kan hujan di HP. Setelah saya keluar ternyata tidak hujan. Itu berarti bisa digugat. Gugat, silakan digugat BMKG, digugat rame-rame ya, silakan. Nah ini gurau loh ya, jangan dianggap sungguhan, nanti saya bisa dimarahin sama teman-teman BMKG ya. Tapi ini saya sedang membacakan berita terkonyol di dunia. Jadi ada orang menggugat BMKG gara-gara ramalannya meleset. Apa isi beritanya? Dengarkan sampai tuntas. Gedingkan. Pernah mengalami ketika kita sedang benar-benar berharap mengalami cuaca cerah sesuai ramalan cuaca, tapi kemudian malah hujan deras? Pernah nggak? Pasti pernah. Ya kan? Seorang wanita Israel, ini orang Israel ini ya, orang Israel mengalami hal tersebut. Jadi seorang wanita Israel ini mengalami kerugian akibat ramalan cuacanya meleset. Tapi dia tidak diam saja.
Wanita itu kemudian mengajukan gugatan wan prestasi. Ingkar janji. Apa itu wan prestasi? Cedera janji. Jadi BMKG cedera janji. Dianggap ingkar janji karena memberikan informasi yang meleset. Mengajukan gugatan wan prestasi terhadap pria pembawa acara ramalan cuaca di stasiun televisi. Ini BMKG kan? Ya ini salah satunya dasarnya BMKG, tapi dibacakan oleh seorang pembawa acara di stasiun TV gitu. Pasalnya setelah mendengar ramalan cuaca cerah di acara tersebut, penggugat wanita Israel tadi itu kemudian mengenakan pakaian biasa. Ternyata dia kemudian terjebak dalam hujan deras, terserang flu, harus cuti sakit selama 4 hari dan mengeluarkan biaya pengobatan senilai 38 US dollar. Jadi gara-gara meleset ramalan cuacanya, dia pakai pakaian biasa, tidak pakai jas hujan, sehingga dia flu, pilek, sakit berarti ya? sakit, nggak kerja 4 hari, rugi dia. Merasa dirugikan Merasa karena dirugikan. 4 hari kerja dapat uang banyak, nggak dapat, dirugikan. Akhirnya dia menggugat pembawa acara yang menginformasikan ramalan cuaca yang meleset tadi. Sebagai kompensasi, dia menggugat 1.000 US dollar. Nah, coba. Dia keluar biaya cuma 38 US dollar. Aku gugat 1.000. Tapi dia menggugat minta supaya ganti rugi 1.000 US dollar. Gimana? Apa enggak untung? Boh, untung. Kalau pengen untung silakan ditiru. Tapi biaya pengadilannya kan? Hah? Biaya perkaranya kan lebih mahal mungkin. Hah? Biaya perkaranya. Enggak tahu, tanya sama pengadilan sana, jangan tanya ke saya. Ya. Nah ini dapat bati, nah, batinya banyak. Hotel. Hah? Hotel. Hotel. Hotel itu kan bahasa Madura ya. Madura. Bati itu bahasa Jawa. Bener nggak? Saya bukan orang Jawa sih, tapi istri saya orang Jawa. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Dimaafkan. Makan. Mumpung sebelum puasa. Banyak-banyak memaafkan. Dapat bati dia dari 38 habis biaya pengobatan, dia minta 1.000. 1.000 ini banyak ini, 1.000 US dollar ya. Enggak mesti rupiah. Karena stres tambahan lah, 1.000 US dollar ini karena stres tambahan loh, coba. Ya. Ia juga menuntut permintaan maaf dari pembawa acara yang namanya Denny Rapp. Sudah minta kompensasi 1.000 US dollar karena merasa stres ya. Ada ya minta. Kemudian supaya juga minta maaf pembawa acara yang menginformasikan ramalan cuaca yang meleset tadi itu. Stasiun televisi itu kemudian mencapai kesepakatan di luar pengadilan. Nah, ini ada kesepakatan di luar pengadilan. Berarti non litigasi. Non litigasi, kita sudah belajar kemarin. Penyelesaian perkara dengan litigasi di pengadilan dan non litigasi. Ada kesepakatan pihak perusahaan televisi dengan penggugat. Ya. Sudah, nggak usah lanjut gugatannya. Ya. Kamu mau minta apa? Saya kasih. Kata ini 1.000 US dollar diberikan kepadanya. Nah, coba betapa baiknya ya perusahaan televisi itu. Ya. Rapp juga kemudian meminta maaf. Jadi seperti itu caranya menyelesaikan masalah. Tidak harus selalu diselesaikan di pengadilan. Ya, cukup ya. Dengan duduk manis seperti ini. Saya sedang pegang apa ini? Gelas, tapi ini ada isinya. Dan isinya ini nikmat, enak banget. Kalau Anda duduk di sini bersama saya, hal-hal yang rumit insya Allah jadi mudah. Amin. Semuanya selesai. Amin. Saya marah, kalau Anda traktir saya maafkan, saya senang. Promosi. Ya. Dengan duduk seperti ini, penyelesaian perkara secara non litigasi dengan cara damai bisa diselesaikan tanpa harus keluar biaya banyak-banyak ke pengadilan. Ya. Cukup Anda traktir saya di sini, ya. Traktir di sini, dijadwal seminggu sekali nggak apa-apa, ya. Supaya pikirannya tenang.
Tenang, saya belajarin. Saudara-saudara, mohon maaf kalau saya banyak gurau. Permisi dulu, saya minum dulu Mas ya. Wah, ternyata enak. Bisakah Anda merasakan rasa enak saya tadi ketika minum? Promosi minuman. Kalau misalnya tidak bisa merasakan, silakan Anda, saya tunggu sekarang di sini. Sekarang, silakan. Segera berangkat dari rumahnya masing-masing. Cuman kalau nanti nyampe ke sini gak ketemu saya, Anda jangan menggugat wan prestasi pada saya ya. Karena saya tidak pernah wan prestasi. Sekarang. Kalau Anda datangnya nanti berarti saya tidak wan prestasi. Anda silakan minum sepuasnya, Anda bayar sendiri. Nyaman dia ini. Itu saudara-saudara ya. Seperti itu caranya supaya tidak stres. Jadi untuk non litigasi itu tidak harus kita di dalam ruangan serius, ada mediator gitu. Jadi kita duduk seperti ini bisa jadi menjadi mediasi yang efektif. Iya, duduk-duduk seperti ini sambil ngopi, rokok misalnya. Tapi saya nggak ngerokok. Sama. Ngerokok. Jadi rokok bagi saya itu tidak baik buat kesehatan. Katanya siapa ya? Kata saya tadi ya? Oh iya, lupa. Mohon maaf. Sudah sepuh sih. Jadi sering lupa. Sangat. 99. Berarti saya masih muda ya? Muda. Kelihatan masih muda. Jadi saya tidak merokok. Saya cukup dengan minuman ini bisa menyelesaikan banyak persoalan, bisa menghilangkan stres. Anda kalau punya masalah ya tidak harus diselesaikan di meja pengadilan ya. Cukup ajak ke kafe bersama rekannya ya, atau bersilaturahmi ke rumahnya ya. Disiapkan makan minum ya. Santai-santai, insya Allah masalahnya bisa selesai. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Mudah-mudahan tetap jaya. Baik, saya kira cukup ya, obrolan konyol kita pagi hari ini. Silakan kalau ada obrolan konyol yang lain silakan komen di komentar. Ya, komentar. Anda kalau pengen dapat cerita konyol yang lebih dahsyat lagi atau mau request boleh. Gak apa-apa. Atau Anda mau bercerita bersama saya? Gak apa-apa, ayo. Gak apa-apa, kapan-kapan silakan kita diajak supaya kita supaya kita nggak bayar. Kalau diajak bukan mengajak ya. Kalau kita yang ngajak berarti kita harus bertanggung jawab, membayar segala kerugian. Prestasi. Kalau Anda yang mengajak kami bercerita kekonyolan, tetapi kekonyolannya baik. Positif ya. Nah, kalau Anda yang mengajak, silahkan Anda agendakan, silahkan Anda buat anggarannya ya. Proposal. Nah, kalau mengajak itu kan harus menyiapkan anggaran. Enggak usah mahal-mahal, begini aja sudah cukup. Sudah, ini enggak selesai nanti ini. Kasihan yang nonton tuh kelamaan, tapi insya Allah nggak bosan deh. Silakan ditutup, Mas Oos, karena Anda yang menutup, maka Anda yang sekarang menutup. Karena Anda memang ahli urusan tutup menutup, ya. Ini silakan bagi Anda yang punya pekerjaan tutup menutup diundang. Atau apa? Tutup acaranya ini sudah mau habis. Sudah mau habis ya? Sudah berapa menit itu coba? 48 menit ya. Ternyata tidak kerasa ya kita duduk di sini. Cepat ditutup itu nanti keburu habis unlimited kapasitas memorinya. Mau bayar. Pakai lagi. Oke. Itu teman obrolan relik kita pagi ini ya. Pagi siang. Sudah siang ini ya. Siang tapi mendung. Ya, terima kasih yang sudah menonton ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Meskipun kita agak gora-gora sedikit, ternyata banyak guraunya, nggak sedikit. Iya. Ternyata dari apa yang kita sampaikan, hal yang menurut kita sepele, ternyata itu bisa dituntut. Tapi bukan di sini. Ini di luar negeri ya. Di negara sono jauh. Tidak di negara Indonesia. Tidak di negara Madura ya. Negara Madura. Oh ini ya, negara Indonesia. Mohon maaf. Baik, itu teman-teman dan
Apa ya? Ya tutup. Oh iya. Saya nggak bisa nutup. Kalau nggak bisa nutup, saya tutup. Jadi Dengan doa kafaratul majelis. Silakan. Jadi itu teman-teman tentang materi kita hari ini ya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.